Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Shantika dari Prodi Kedokteran Universitas Mula Warman tahun angkatan 2019. Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan materi tentang pewarnaan bakteri dan jamur. Jadi mohon disimak ya. Jadi kita akan membahas tentang pewarnaan bakteri dan jamur. Yang pertama tentang pewarnaan bakteri. Bakteri secara umum itu adalah suatu mikroorganisme yang tergolong prokariotik atau tidak memiliki membran inti. Bisa kita lihat pada slide ini adalah merupakan organel-organel atau struktur-struktur bakteri secara umum. Lalu bakteri sendiri terbagi menjadi dua, yaitu gram positif dan juga gram negatif. Bisa kita lihat di slide ini, di mana gram positif itu berarti dia memiliki dinding sel yang lebih tebal dibandingkan gram negatif. Lalu jenis pewarnaan bakteri ada gram, kedua tahan asam, dan sederhana. Jadi saya akan berfokus kepada pewarnaan gram. Pewarnaan gram ditemukan oleh Hans Christian Gram pada tahun 1884 dan tujuannya untuk mempermudah melihat bakteri dengan mikroskop, memperjelas ukuran dan bentuk bakteri, dan melihat struktur luar dan struktur dalam dari bakteri. Jadi apabila bakteri itu memiliki gram positif, ia akan terwarnai menjadi warna ungu atau biru gelap, dan apabila ia merupakan gram negatif, ia akan terwarnai dengan warna merah. Ini adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama ada objek glass, pipet tetes, cover glass, rak pewarnaan, dan mikroskop. Untuk bahannya sendiri, larutan kristal violet, air, larutan iodin, etanol 95%, larutan safranin, dan minyak emersi. Jadi persiapan dari pewarnaan gram, yang pertama, pastikan preparat apus sudah difiksasi sehingga tidak terhapus atau tidak larut pada saat dilakukan pewarnaan gram. Yang kedua, pastikan alat dan bahan pewarnaan sesuai dan tidak menggumpal atau mengkristal. Ini adalah tata cara pewarnaan gram. Yang pertama, meletakkan preparat apus di atas rak pewarnaan. 2. Menggenangi preparat dengan larutan kristal violet dan membiarkannya hingga 30 detik. Yang ketiga, membuang larutan kristal violet pada preparat apus dan membilas perlahan dengan air yang mengalir. Pembilasan dengan air mengalir dilakukan pada sisi ujung slide dan bukan diarahkan langsung di atas preparat. Yang keempat, membilas kembali preparat apus dengan larutan iodin, lalu menggenangi preparat apus dengan larutan iodin dan membiarkannya selama 30 detik. Yang kelima, membilas kembali preparat dengan air yang mengalir. Keenam, melakukan dekolorasi dengan mengalirkan etanol 95% pada apusan dari bagian ujung kaca objek dengan membentuk sudut. Berhenti pada saat tidak ada lagi zat warna yang terlihat mengalir dari preparat. Waktu dekolorasi paling lama 30 detik tergantung ketebalan apusan. Yang ketujuh, menghilangkan etanol 95% dengan membilas menggunakan air yang mengalir. Kedelapan, menggenangi preparat apus dengan safranin selama 30 detik. 9. Membilas safranin dari preparat apus dengan menggunakan air yang mengalir. Dan yang terakhir atau yang ke-10, memiringkan kaca objek untuk mengalirkan sisa air pada preparat apus dan membiarkan preparat kering di udara bebas. Jadi pada sebelah kiri itu adalah hasil dari pewarnaan untuk bakteri gram positif, sementara yang sebelah kanan untuk hasil pewarnaan dari bakteri gram negatif. Yang kedua, kita akan membahas pewarnaan jamur. Ini jamur secara umum memiliki 3 bentuk. Yang pertama itu khamir atau bisa disebut yes atau gis, kedua kapang atau mold, dan yang terakhir ada cendawan atau mushroom. Ini adalah bentuk-bentuk dari jamur yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi ini adalah jenis pewarnaan jamur dan saya akan berfokus kepada pewarnaan mold dengan lactopenol cotton blue.
Jadi pewarnaan mold dengan lactopenol cotton blue memiliki tujuan untuk mempermudah dalam identifikasi mold secara mikroskopis. Ini adalah alat dan bahan. Yang pertama alatnya dengan mikroskop, pipet Pasteur, kaca objek, kaca penutup, dan jarum. Lalu ada bahan yaitu jamur tempe atau jamur roti, pewarnaan lactopenol cotton blue, dan juga alkohol 70%. Jadi penata laksanaan pewarnaan jamur, yang pertama teteskan 1 tetes 70% etanol di atas kaca objek. 2. Rendam spesimen jamur di tetesan alkohol tersebut dengan menggunakan jarum. Ketiga, tambahkan 1-2 tetes pewarna lactopenol cotton blue pada alkohol dan jamur. 4. Dengan salah satu sisi kaca penutup, sentuhlah campuran larutan tersebut. Kelima, letakkan kaca penutup dengan hati-hati sehingga tidak ada rongga udara. Yang keenam, amati di bawah mikroskop dengan perbesaran lensa objektif 10 kali. Bila sudah menemukan fokus, dapat diganti dengan perbesaran lensa objektif 40 kali untuk memperjelas gambar. Lalu ini adalah hasil dari pewarnaan lactopenol cotton blue dari 2 sediaan yang berbeda. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian tentang materi yang saya bawakan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.